Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis min azabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini penuh berkah kita berjumpa lagi dalam jalsah pertemuan bersama pandangan bernas para salihin yang kita ambil dari gagasan Fudail bin Iyad. Pertemuan yang ke-69 masih membincangkan apa yang dibincangkan 2 hari yang lalu tentang pertanyaan seorang jemaah kepada Fudail bin Iyad. Jemaah bertanya tentang bilakah saatnya si lelaki meraih mahabbatullah yang maksimum. Jelas Fudail jika dia menilai kurnia dan sekatan Allah adalah sama. Tajuknya ini tajuk mahabbah. Tajuk mahabbah. Mahabbah dikaitkan dengan kurnia pemberian Allah. Jadi si penanya menanyakan tentang macam mana nak mencapai tingkat kecintaan yang tertinggi. Orang ini adanya yang ditanya tentang perihal cinta dan ingin meraih cinta yang tertinggi. Hebat ya, hebat. Pernahkah kita memikirkan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita? Orang ini yang difikirkannya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis kudusi pernah diajar Allah berdoa, doa cinta ya. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqribu ila hubbik. Atau kama qala. Rasulullah pernah diajar Allah doa cinta, ya Allah limpahkanlah kepadaku, berilah kepadaku kemanisan mencintaimu. Mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal perbuatan yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu ya Allah. 3 ya. Jadi si lelaki ini yang ditanyanya macam mana orang itu nak mendapat cinta yang tertinggi. Jadi jelas si Fudail, jelas al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah katanya subhanallah ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katanya jika orang itu dapat menilai kurnia dan sekatan Allah itu sama, dah tinggi levelnya, orang itu melihat kurnia dan sekatan itu sama-sama baik. Kadang-kadang Allah menyikat orang itu daripada nikmat, kadang-kadang Allah memberinya. Tentang kesehatan contohnya, tentang kesehatan. Satu hari kita sehat. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan Allah. Tiba masanya kita sakit. Sakit itu ada penyebabnya juga ya, karena ada kelengahan dalam memelihara memelihara kesehatan. Mungkin tidur tak cukup, mungkin makan tak teratur, mungkin olahraga tak teratur, lalu orang itu sakit. Sakit pun ada penyebabnya, sehat pun perlu diusahakan. Jadi bila kita sakit, berarti Allah menyekat kita daripada sehat. Dilihatlah segi positif sakit itu. COVID-19, datang COVID-19, semua orang riuh, resah semuanya. Kenapa datang COVID-19? Pelajarilah, tengoklah Quran, tengoklah hadis, apa punca-punca azab datang. Jadi bila kita diteliti dengan baik, kata Fudail bin Iyad, orang itu kalau dia dapat menilai kurnia pemberian Allah itu sama dengan sekatan ataupun nikmat itu sama dengan bala itu pun nikmat juga nikmat,
Di sini maka ulama membagikan, ada kalanya nikmat itu memang nikmat, ada kalanya nikmat itu jadi bala karena tidak disyukuri. Ada kalanya bala itu jadi nikmat, ada kalanya bala itu jadi nikmat kalau tidak disikapi dengan secara positif. Ada kalanya bala itu nikmat kalau ditanggapi dengan positif. Jadi di sini ada satu hadis Imam Tirmizi, katanya hadis hasan sahih, yang bercerita di sini Abi Kabsha Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa hadithukum hadisan fahfazuh. Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat satu hadis, katanya, saya akan menceritakan satu hadis, dengarlah baik-baik. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini milik 4 golongan manusia. Pilih-pilih kita di mana di antara yang 4 nih. Rasulullah membuat pembagian kategori manusia kepada 4 golongan. Ini berkenaan dengan sekatan dan pemberian juga nanti. 1. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah fahadha bi afdalil manazil. Kategori pertama, orang yang diberi harta benda, dilebihkan harta bendanya, orang kaya. Wa ilman, dan dikasih ilmu, orang kaya yang alim. Lalu katanya harta itu digunakannya untuk berbuat takwa kepada Allah, untuk menghubungi silaturahim. Dia tahu hak Allah pada hartanya itu, lalu ditunaikannya hak Allah pada hartanya. Seperti sahabat Nabi zaman dulu ya, seperti Khadijah, seperti Abu Bakar, seperti Utsman contohnya, dan sahabat-sahabat lain. Katanya di sini orang yang berharta dan berilmu digunakannya hartanya untuk kepentingan agama Allah. Fahadza bi afdalil manazil, ini yang paling top sekali. Yang kedua, wa abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyatihi fa ajruhu masawa. Kategori yang kedua, orang ada ilmu tapi tidak ada harta, tapi melihat orang kaya yang dermawan. Kalau saya ada duit, saya akan buat macam orang kaya yang dermawan itu, katanya. Saya akan ikut jalannya, saya ikut perjuangannya. Maka Rasulullah mengatakan orang itu dapat apa yang diniatkannya itu, ganjarannya sama, fa ajruhuma sawa. Pertama dikasih harta, dikasih ilmu, harta dikorbankannya untuk agama Allah, bukan untuk disimpan-simpan untuk makan enak sendiri dengan keluarganya. Dilihatnya orang yang susah, pembangunan madrasah yang terbengkalai contohnya, itu top. Yang kedua, orang alim tidak dikasih duit, tapi dia melihat orang yang alim berduit tadi. Kalau saya ada duit, saya akan buat macam orang itu, katanya. Biniat macam itu, betul niatnya. Kata Rasulullah, ganjarannya sama. Dikasih ilmu disekat dari harta, tapi ganjarannya seperti orang yang berkorban dan berinfak. Yang ketiga, mungkin dapat kita bayangkan sudah, abdun. Yang ketiga ya, abdun razaqallahu malan walam yarzuqhu ilman. Kategori yang ketiga, orang yang dikasih duit tidak dikasih ilmu. Fa huwa yukhabbitu fi malih, dia menghamburkan duitnya, berfoya-foya sesuka hatinya. Bighairi ilm, tanpa panduan ilmu. La yattaqi fi rabbah, dia tidak menggunakan ilmu untuk bertakwa kepada Allah. Harta maksudnya, harta tidak digunakannya untuk berbuat ibadat, bertakwa kepada Allah, bukan juga untuk menghubungkan silaturahim. Dia tidak tahu hak Allah pada hartanya, zakat tidak, mungkin sedekah tidak, apa tidak. Ini katanya orang yang paling jelek, akhbasul manazil, orang yang manzilahnya, kedudukannya paling buruk lah. Ada duit, tidak ada ilmu, duit disalahgunakan. Yang keempat, wa abdun lam yarzuqhu malan wala ilman. Orang yang dikasih harta, tidak dikasih ilmu, dua-dua tidak ada, harta tidak, ilmu tidak, tapi dia melihat si kaya yang tak berilmu tadi. Kategori yang ketiga tadi, kalau saya macam orang itu, katanya, saya
pergi ke Singapura, pergi ke Aceh, pergi ke Hong Kong, pergi kemana-mana, ke Bangkok. Lihat orang tuh tahun ini ke sini, tahun ini pergi ke Bali, entah ke mana-mana. Dilihatnya orang yang berduit yang tidak ada ilmu menghamburkan duitnya ke sana ke sini. Datang si jahil yang tidak ada harta ni, dilihat yang itu. Dilihat orang yang tidak berilmu. Dicakap, lau anna limalan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau saya ada duit, saya akan melakukan apa yang dilakukan orang ini. Fa huwa bi niyatihi, katanya dalam hadis ini orang itu niatnya dinilai, niat jahatnya dinilai, fa wizruhuma sawa, dosanya sama. Subhanallah. Orang yang tidak ada duit, tak ada iman, melihat orang yang ada duit, yang tak ada iman, itu yang dilihatnya, subhanallah, mata duitan ya. Jadi katanya sama dosanya. Golongan yang pertama dengan golongan yang kedua sama pahalanya. Golongan yang ketiga dengan golongan yang keempat sama dosanya. Subhanallah, subhanallah. Jadi golongan pertama diberi ilmu, diberi harta, tidak disekat. Lalu hartanya digunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Golongan yang kedua dikasih ilmu, disekat dari harta. Allah lebih tahu keadaan orang itu sebenarnya. Mungkin kalau dia diberi harta, mungkin dia lalai. Tapi dia berniat, niatnya betul, maka dikasih pahala yang sama. Yang ketiga, ada duit, tidak ada ilmu, tidak ada iman, duit disalahgunakannya, bukan disyukurkannya, dikufur nikmatkan duit itu, maka duit menjadi bala bagi dia. Dibukakan pintu kekayaan, ditutup pintu ketaatan. Subhanallah. Diberi dan disekat. Ini bahaya ya. Ini bahaya. Sekatan yang tak baik. Sementara yang dikatakan Fudail bin Iyad ini sekatan yang baik. Orang itu diberi, kadang-kadang disekat. Dan dilihatnya sekatan itu baik. Contohnya yang tadi lah ya. Contohnya sehat. Diberi kesehatan. Tiba saatnya diuji dengan penyakit. Disekat dari kesehatan. Dilihatnya penyakit ini, oke, ini teguran Allah sama saya. Ini menghapuskan dosa saya. Ini membuat saya bermuhasabah. Ini menaikkan derajat. Ini menghapuskan dosa. Subhanallah. Jadi sangat perlu diperhatikan apa yang dikatakan Fudail bin Iyad tadi. Orang itu bila melihat sekatan dengan pemberian itu sama, berarti labelnya sudah tinggi. Itulah orang yang meraih cinta yang top katanya, yang paling tinggi sekali. Yang kasihannya orang yang tak melihat nikmat Allah, ataupun dilihatnya juga nikmat tapi disalahgunakannya nikmat tadi. Seperti tadi golongan yang ketiga, ada duit, tak dikasih ilmu, itu memang susah ya. Jadi tak ada ilmu ini susah. Ada harta susah, tak ada harta susah. Kalau disekat dari ilmu, serba susah. Ada harta susah, tak ada harta lagi susah. Jadi sebagai pelajaran penting dari sini, selalu kita melihat orang yang ada ilmu, sama ada orang itu ada harta atau tidak ada harta. Orang berilmu, kalau dia ada harta, dia jadi contoh dalam masyarakat, dalam bidang pengorbanan hartanya. Orang yang berilmu kalau tidak ada hartanya, dia berjuang dengan ilmunya yang ada, menyebarkan ilmunya, memberikan kesadaran kepada masyarakat, berdakwah, bertazkirah, dan lain-lain sebagainya, yang jelasnya jadi penggerak dalam masyarakat. Subhanallah. Jadi janganlah kita termasuk orang yang disekat dari ilmu. Bahaya ya, kalau kita dikasih harta, tidak dikasih ilmu, nanti harta itu disalahgunakan, tidak tahu macam mana menggunakannya dengan maksimum. Banyak yang gunakan dengan sia-sia. Contohnya, contoh yang terakhir kita nak buat contoh yang mudah, seperti media elektronik. Kamu diberi media elektronik, dikasih media elektronik. Kalau dikasih ilmu,
dia akan menggunakan media elektronik untuk jalan Allah. Kalau tidak dikasih ilmu, dengan media elektronik ini dia akan lalai. Berarti dia diberi media dan disekat daripada ketaatan karena dia lalai. Dia lalai. Orang yang dikasih ilmu, dikasih media, dia takut menggunakan media. Dia hanya menggunakan media itu untuk ketaatan kepada Allah saja. Diseimbangkannya dengan memegang handphone, dengan memegang Quran. Jangan kalah Quran dibuatkan handphone. Berarti nanti orang itu akan disekat dari Quran, diberi handphone. Ini sangat bahaya. Mudah-mudahan jadi pengajaran bagi diri saya dan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.